Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di awal udah perkenalan ya, tapi kita perkenalkan lagi. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Fusan Khan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and share ya guys ya. Oke. Jadi video kali ini kita akan mengerjakan tugas tentang skenario sniffing informasi ketika ditransmisikan buat sharing file 2 com dengan GNS3. Salah satu com akan sharing file rahasia dengan isi pesan bunuh raja malam ini. Oke. Jadi memperkenalkan, nama saya Muhammad Rozikin dari kelas TII 2023. Dengan NIM 230512049292. Oke, langsung saja. Oke, lanjut. Jadi di sini kita akan jelaskan tentang sniffing. Sniffing dalam keamanan data dan informasi. Itu adalah teknik dalam keamanan jaringan yang digunakan untuk mengendus, menangkap, dan menganalisis lalu lintas data yang melewati jaringan komputer. Teknik ini tentunya ada dua hal. Bisa digunakan untuk hal baik, untuk tujuan yang sah seperti pemantauan jaringan oleh administrator, maupun untuk tujuan yang berbahaya gitu, yakni seperti pencurian data oleh peretas. Jadi bisa kita pahami ya bahwasanya sniffing di sini tuh maksudnya di dunia ini tuh kadang ada yang hal itu membahayakan tapi untuk kebaikan jadi diperbolehkan. Ada yang digunakan untuk kejahatan yang lama juga barang berbahaya ya kan. Antara sniffing ini gimana sih konsepnya? Jadi kita jelaskan di sini tentang cara kerja sniffing. Cara kerja sniffing di sini yang pertama ada dua PC. Ini lupa belum saya kasih gambaran ya. Jadi ini PC 1, mana? Yang sebelah kiri ini PC 1, sebelah kanan ini PC 2. Oke, di situ jadi PC 1 ini ngirim pesan ke PC 2, tapi ada PC laptop yang bisa melihat apa pesan yang dikirimkan oleh laptop 1 ke laptop 2. Kita ganti laptop ya guys ya, cara ngomongnya. Laptop 1 ke laptop 2, ada yang bisa melihat selain ini. Itu namanya sniffing. Jadi kita bisa ngintip di situ ya kan. Maksudnya aslinya kita itu tidak ada kewajiban atau hak untuk melihat hal itu, tetapi kita bisa melihat hal itu dengan cara sniffing itu tadi. Ini bukan kita menjelaskan tentang kalian harus sniffing, bukan, tapi ini cara kerja sniffing. Kita hanya menjelaskan ya cara kerja sniffing. Jadi antara laptop 1 ke laptop 2 itu ngirim pesan, atau kalau sekarang itu WA, tapi kan WA udah aman ya. Contoh aja WA, tapi tidak ada keamanan dan lain-lain. Akhirnya kita coba sniffing, itu bisa. Dan kalau tugas kali ini seperti yang di awal tadi, yakni menjelaskan sniffing di GNS3. Langsung saja kita lanjut ke GNS3. Baik, di sini kita akan menggunakan tiga alat, terutama VirtualBox. Kita buka ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya OS 1 pun kosong ya di sini ya guys ya. ini router OS untuk mikrotik.
ini router OS untuk Nah, pada mikrotik. kesempatan kali ini saya akan menggunakan OS Windows Jadi XP kali ini kita akan menggunakan OS Windows yang telah disediakan oleh SV dosen yang saya. telah disediakan oleh Bapak Pertama-tama dosen kita kita tercinta. pilih file, Pertama lalu kita pilih file, lalu import import appliance, appliance, lalu lalu kita masuk ke ini PC, kita open ya guys ya. filenya. Terus di Lalu sini kita jangan lupa untuk ini memilih pada MAC address policy ini diganti ya guys ya. Pada MAC address ini kita pindah ke yang paling bawah itu. Kali ini kita akan menggunakan Karena dua OS. kenapa kok kita bawa? Karena kan kita akan menggunakan dua OS. Jadi kita harus mengenerate MAC baru. MAC address baru ke Langsung ya. masing-masing OS kita agar OS kita memiliki IP yang kenapa sih kok kita itu ya agar OS berjalan lancar. Kita finish, terus lanjut, kita tunggu ya guys ya, proses import tadi itu. Setelah OS tadi itu telah terimport, terimport, terus melakukan clone terhadap ini kita melakukan clone terhadap OS. Kita membutuhkan dua. Kenapa sih kok clone? Karena kita membutuhkannya. Kita klik kanan, kita pencet PC, pilih clone, terus kita tulis PC1. Lalu untuk MAC address polisinya juga kita pilih generate new MAC address. Lalu kita ketikkan IP dari IP-nya itu tadi. yang udah ada di device 2. Oke, setelah itu kita oke. Nah, folder tes tadi akan tersharing ya. Nah, di sini juga di sini kan udah kelihatan kan tadi lalu lintas ya, cuman yang kita kirim lalu lintas apa. Banyak ini filenya. Nah, kita akan mengkopikan folder dari device 2 kita tadi. Copy folder lokal dari device 2 ke lokal direktorinya device yang pertama PC 1. Caranya copy, lalu kita masuk ke lokal, terus kita masuk ke lokal domain kita ini, akan paste ke sini, kita paste ya. Oke. Nah, kita boleh stop capture terlebih dahulu agar dia tidak mengcapture. Ini kita stop dulu ya guys ya capture-nya. Nah, di sini dari semua protokol ini terdapat dari semua ini itu hanya ada satu short yang berisikan folder yang bunuh raja tadi. File teks rahasia ini isi file teks rahasia kan bunuh raja. Kita cari yang protokol yang memiliki tipe SMB, protokol yang memiliki tipe SMB ya. Terus juga infrared. Nah, ini kan ya, ini ketemu ini ya, di protokol nomor 265. Di protokol nomor 275 itu kita bisa melihat isi dari teks tadi, 255 257. Oke, terus lanjut. Itu tadi ya contoh sederhana dari, jadi ini contoh sederhana dari sniffing gitu tadi ya guys ya. Antara
bagaimana? Oke, yang pertama-tama kita akan membuka VirtualBox terlebih dahulu. Pertama kita akan membuka fitur. Dapat dilihat di sini bahwa saya Jadi belum sini kita membuat membuka fitur OS VirtualBox. Ini router OS Di untuk sini root. kita root Nah, pada OS. kesempatan kali ini saya akan menggunakan OS Windows XP. Jadi kali Yang ini telah kita akan disediakan menggunakan oleh OS dosen Windows saya. XP yang Pertama-tama mana kita itu sudah pilih disediakan file, oleh lalu Bapak dosen tercinta import kita. appliance, Pertama kita import lalu appliance, kita pilih, lalu kita finish, terus kita setting lalu filenya. kita jangan lupa untuk memilih Terus pada di sini MAC jangan address lupa untuk policy ini, mengganti ya. kita memilih generate new MAC address for all. Di sini kan ada 3, for itu all kita pilih yang network paling adapter. bawah. Karena kali ini kita akan menggunakan Karena di dua sini OS. kita akan Jadi, menggunakan 2 OS. kita harus mengenerate MAC baru terhadap Jadi kita harus mengenerate MAC baru. MAC address baru ke masing-masing OS kita agar OS kita memiliki IP yang berbeda. Finish. Kita finish. Oke. Kita tunggu importnya. Proses importnya. Nah, setelah setelah Windows XP tadi telah terimport, OS Windows XP telah terimport, melakukan clone selanjutnya kita akan melakukan clone OS ini karena kita terhadap OS yang kita buat ini. Dua. Kenapa? Karena kita membutuhkan 2 device atau 2 OS. Caranya kita klik kanan, pilih clone, terus kita pilih clone, kita beri nama PC1. Lalu untuk MAC address policy-nya juga kita pilih generate. Ini apa ini? Oh ya ini juga pilih yang generate ya. Lalu kita terus lanjut kita setting lagi PC2, terus lanjut, terus ini diganti sama kayak tadi ya. For all network adapter. Lalu kita finish. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut buka program yang satunya, yaitu kita buka program GNS3 yang mana ini tugas kita ya kan. Kita telah masuk ke GNS3. Langkah sini kita udah masuk. Pertama project terlebih dahulu. Kita buat sebuah project ya. Saya akan memberikan judul saving 2. Pertama kita buat judul lalu kita saving 2. Oke. Terus lalu kita akan sini kita pilih 2 OS tadi yang kita telah buat. Jadi kita konfigurasikan 2 OS ini kepada GNS3 ini dari VirtualBox yang tadi. Jadi ini cara-caranya. Kita beli referensi dulu. Arahkan VirtualBox VMS template dan new OS yang telah kita clone tadi, yaitu PC1. Tadi OS-nya kan PC1 PC2 kan. Kita finish dulu. Kita inputkan satu persatu. Nah, di sini jangan lupa kita input satu persatu ya guys. Untuk networknya, ini untuk tipe adapternya kita harus sesuaikan dengan apa yang ada di VirtualBox. Nah, untuk tipenya networknya itu kita harus sesuaikan. Kalau beda device itu beda adapter ya. Nah, terus lanjut pada GNS3 ini adapternya adalah Intel Pro 1000. Nah, kalau ini enggak baca di device saya, jadi saya ganti ke PCNet kita ganti ke PCNet Fast 3 aja ya. Harus mengecek menurut opsi allow GNS3 sebelumnya kayak gitu. VirtualBox adapter. Terus lanjut. Lalu kita oke. Yang nomor 2 juga sama. Lanjut PC 2 sama kayak tadi, kita sama. Jadi langsung ya kita pilih yang ini sama kayak yang tadi. Kita checklist dulu terus oke. Apply oke. Setelah kita mengkonfigurasi 2 PC tadi, maka jadi tadi kan kita udah konfigurasikan kan 2 PC tadi. Jadi di sini akan muncul ini. Lalu bagaimana cara kita agar
device ini. menjalankan dua OS tersebut. Terus kita jalankan Langkah dua pertama OS adalah ini. kita Yang drag pertama ke kita tengah ambil, sini, yang lalu kedua PC juga, yang kedua, terus lalu kita sambungkan dengan kabel sambungan internet. dulu. Ini sambungan ya guys ya. Disambungkan. Nah, Terus setelah terhubung, kita berlanjut kita akan start dua OS tersebut. cetak Kita, dua kita OS ini. tekan icon mulai yang ada di atas Ini ikonnya. Oke, lanjut. Kita tunggu. Lama ya guys ya, tapi enggak sih. Tunggu dulu ya guys ya. Nge-lag kah? Oke. Jadi ini udah bisa muncul satu. Lama atau tidaknya OS kalian berjalan ini tergantung spesifikasi dari device kalian juga ya. Ini soalnya spesifikasi Kita tunggu kita yang PC 2-nya. aman kayaknya ya. Jadi semua itu tergantung spek-spek dari laptop masing-masing ya guys ya. Lama enggaknya itu tadi. Terus lanjut. Udah selesai. Yang PC 2 ini nyantol ya, lama ya. Kita tunggu sampai Ini dia masih keluar icon seperti yang di PC 1. Masih loading ya ini guys. Jadi mohon tunggu dulu. Oke, udah keluar ya. Oke. Kedua OS atau dua device tadi sudah berjalan bersamaan. Lalu langkah berikutnya adalah kita harus ini udah aman ya guys ya, mendapatkan kayaknya IP dua-duanya dari kedua device ini ya. sekarang. kita Kita harus mendapatkan IP command dari kedua lalu device ini. Kita command prompt kita ketik. Untuk yang device nomor 1 kita mendapatkan IP 169. Di sini bisa jelas ya. IP ini 159 dan lain-lain. Kita mendapatkan IP 169, 254, 133, 174. Udah ketemu ya dua device ini. IP-nya bebas ya. Bisa di static atau di DHCP itu bebas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes ping agar mengetahui apakah kita tes dua ping. PC ini terhubung secara bersama ya. Ping ini Pertama, untuk saya apa? akan mencoba Untuk menghubung apa uji coba antara ping keduanya dari terhubung PC enggak. 1 Kita ke coba PC di sini ya. Ping, Kita ketik IP dari PC 2. IP PC 2 ketik juga. Oke. Nah, udah kelihatan kan? Dapat dilihat bahwa ping sukses ya. Semua package-nya Ping di sini sukses, itu bisa dilihat. Lalu sebaliknya juga kita akan melakukan sebaliknya ping dari PC 2 ke kita PC juga 1. uji coba dari ping 2 ke ping 1. Masukkan IP PC 1. Nah, sini juga sukses ya. Ping terhadap PC 2 ke PC 1 juga berhasil dan berhasil. Sekarang kita akan lengkap. melakukan skenario Terus, dari sniffing itu ya. Di sini caranya adalah misal kita inti dari tugas ini yakni sniffing pada device nomor 2. Ini kita buka dokumen dulu. Misal, terus kita buat rahasia ya. dokumen rahasia. Kita namain apa, uji coba. Tes, kita tes. Tes lalu terus dalam folder ini kita buat lagi sebuah file txt. Kita buat file txt. Rahasia.
rahasia Lalu judulnya atau untuk apa isi terserah dari kalian ya. filenya kita Nah, isikan ini tugasnya bunuh bunuh raja raja malam ini. malam ini. Oke, Sesuai kalau tugas itu di yang ada. save. Kita save dulu. Ini kita udah buat ya, apa namanya, Oke. file Nah, yang akan kita uji coba saya untuk akan phishing kali ini. lakukan Oke, sharing terus folder dari PC 2 ke PC nomor gimana 1 caranya yang dimana kita folder ini yakni sharing isinya PC ada 2 ke teks PC nomor 1. file txt yang berjudul rahasia dengan Jadi isi file bunuh yang di raja share itu malam ini. apa? Ya bunuh raja malam ini Nah, tadi yang sniffing mana kita adalah udah buat sebelumnya. bagaimana cara kita mengetahui isi dari file ini, Setelah kita isi ngirim dari folder nanti ini, itu juga isi dari file ini kalau melalui skenario internet. sniffing itu dia itu Jadi bisa ketika kita melihat mengirimkan folder ini dari PC 2 ke PC 1, apa itu kita bisa namanya mengetahui isi dari file ini isi dari PC 2 lewat ke tengah-tengah PC sini. 1 itu bisa kita ketahui. Tuh. Saya ini pun lagi seperti ini. Nah, pada dua Jadi device untuk ini dapat mengetahui kita menggunakan internet program pada dua device Wireshark tadi ini, ya yang sudah saya jelaskan tadi. Program ini. Nah, program ini kita gunakan caranya yang adalah satunya, guys. di dalam Caranya chemistry-nya di dalam chemistry tadi kan kita udah pasang kita PC 1, PC 2. tekan kabelnya di sini, kita arahkan Sini kita kursor tekan kita ke tengah, lalu kabelnya. kita klik kanan, lalu kita pilih start capture. Kita pilih start. Nah, Oke, itu otomatis loading. akan membuka program dari Wireshark tadi ya. Nah, itu udah ada lalu lintas, cuman itu nggak tahu ya itu apa ya. Oke, di sini saya akan mencoba mengirim